Oke, pembahasan selanjutnya adalah operator ya. Nah, di Python ini operator ada banyak sebetulnya, tapi nanti kita bahas sebagian aja ya. Maksudnya sebagian yang penting gitu yang sering digunakan. Ini ada operator aritmatika, ada operator perbandingan, ada operator penugasan, ada logika, ada bitwise, ada keanggotaan, ada identitas yang untuk bitwise itu operator di antara ya. Terus untuk keanggotaan ini jadi kita bisa ngecek nih di dalam keanggotaan ini ada ini nggak gitu. Jadi kita bisa bikin operator seperti itu. Tapi ini nggak akan kita bahas ya. Kita akan bahas tentang aritmatika, perbandingan, penugasan ya. Jadi operator-operator yang sering digunakan lah. Oke, nah pertama kita akan bahas operator aritmatika ya. Ini ada banyak sebetulnya termasuk ada yang modulo gitu ya, ada yang persen segala macam. Tapi ini basicnya saya gunakan yang basic aja ya, yang penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Oke, di sini ada beberapa kasus nih, ada beberapa kasus ya. Ada menghitung penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan dan pembagian. Oke, kita kan coba satu-satu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari operator penjumlahan. Ini saya kasih catatan, operator penjumlahan. Oke. Nah, sebenarnya kalau pengen langsung ngejumlahin gitu ya, tinggal ketik print aja, kemudian masukin berapa angka yang mau dijumlahinnya. Misalkan 12 ditambah 7. Nah, nanti outputnya akan langsung muncul tuh. 12 ditambah 7, 19 ya. Jadi akan langsung muncul seperti ini. Oke. Nah, tapi karena tadi kita sudah belajar variabel, sudah belajar tipe data gitu ya. Kita akan coba bikin variabel. Tadi operator penjumlahan itu apa ya? Oh, ini ya, menghitung jumlah buah ya. Oke. Misalkan ada sebuah buah, kita ketik mangga gitu ya. Jumlah buah mangga ini ada 15 gitu ya. Kemudian misalkan selanjutnya ada buah sirsak gitu ya. Misalkan sirsak ini jumlahnya ada 20 gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, total semua buah gitu ya. Buah mangga, buah sirsak totalnya itu udah berapa gitu. Nah, kita bikin variabel baru buah, kemudian kita tinggal tambahin mangga ditambah sirsak. Nah, lalu kita tinggal print aja. Print misalkan buahnya gitu ya. Kayak gini ya. Tuh. Muncul 35 ya. Kalau mau dikasih string boleh kasih keterangan. Jumlah buah sebanyak gitu ya. Jangan lupa kasih koma ya. Tuh, jumlah buah sebanyak 35. Ya, ini untuk yang penjumlahan. Untuk selanjutnya adalah yang pengurangan ya. Untuk pengurangan ini kasusnya hutang bayar ya. Pengurangan. Oke, misalkan kita punya hutang. Ya, amit-amit ya punya hutang. Misalkan kita punya hutang gitu ya. Misalkan hutangnya 15.000. Kemudian kita bayar misalkan sebanyak 12.000 gitu ya. Nah, berapa sisa hutang kita? Ini basic ya, basic banget ya. Ini kan tinggal hutang dikurangi bayar ya. Nah, kita bisa print sisa hutangnya. Ya, seperti itu. Tuh, sisa hutangnya 3.000 ya. 1.500 dikurang 1.200. Oke, kita lanjutkan ke perkalian. Oke, untuk perkalian ini ngitung volume. Perkalian, ngitung volume ya. Volume itu kan ada volume ini ya, mungkin volume apa namanya? Persegi panjang gitu. Volumenya. Berarti kan ada panjang, misalkan panjangnya 10, ada lebar, misalkan lebarnya 5, kemudian ada tinggi ya, tinggi. Atau luas alas misalkan, lebar tuh ya. Ada tinggi misalkan 3. Nah, kemudian kita ngitung volumenya. Volumenya berapa gitu ya. Ini kan berarti tinggal rumus volume itu kan panjang, lebar kali tinggi ya. P kali L kali T ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, gitu ya. Kemudian kita tinggal print volumenya. Oke, ini yang simple aja dulu ya. Ini kita coba. Tuh. Volumenya sebesar 150. Oke, selanjutnya adalah pembagian. Oke, untuk pembagian ini kasusnya ada kue, lalu kubus ya, betul kubus. Yang tadi itu volume kubus ya.
Kemudian ada kue, ada anak, ada kue per anak. Ya berapa? Jadi untuk yang pembagian, kasusnya adalah ada kue sebanyak misalkan 25 gitu ya. Kemudian ada anaknya itu sebanyak 5. Nah, kita akan mau hitung nih, kue per anak tuh ada berapa gitu ya. Jadi si kue dibagi-bagi ke 5 anak, si anaknya itu dapat berapa kue gitu ya. Ini kan tinggal dibagi ya, kue, kue dibagi ya. Untuk di ini dibagi pakai slash ya. Pakai slash, tidak pakai titik dua, pakainya slash. Dibagi anak ya. Nah, kita tinggal print, kita kasih string aja ya. Tiap anak mendapatkan kue sebanyak gitu ya, koma kue per anak. Tuh. Tiap anak mendapatkan kue sebanyak 5 ya. Nah, ini kalau untuk pembagian otomatis akan berubah jadi plot ya. 5.0 tuh. Jadi plot ya. Kalau pembagian akan otomatis berubah menjadi plot. Oke, kita lanjut ke operator selanjutnya. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Oke, di operator perbandingan ini ada sama dengan. Nah, untuk sama dengan ini contohnya seperti ini ya. 1 sama dengannya harus 2 kali. Sama dengan 1. Kalau benar itu true ya jika nilainya sama. Maksudnya jika 1 sama dengan 1 tuh jika benar gitu nilainya akan true. Lalu jika tidak sama dengan, nah tidak sama dengan bisa apa ini? Tanda seru ya sama dengan atau bisa gunakan simbol seperti ini. Ya simbol huruf kecil huruf besar gitu. Nah, ini true jika nilainya berbeda. Kalau yang ini kan jika nilainya sama ya. Kalau yang ini yang tidak sama dengan itu akan true jika nilainya berbeda. Ini 2 sama 3 kan berbeda ya. Lalu lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil ini akan true jika nilainya lebih kecil. Contoh, 2 lebih kecil dari 3. Lebih besar juga sama. Akan true jika nilainya lebih besar. Ya, kayak contoh ini 4 lebih besar dari 3. Nah, ada juga lebih kecil sama dengan. Nah, ini akan true jika nilainya itu lebih kecil sama dengan gitu ya. 3 lebih kecil sama dengan 1. Kayak yang lebih besar sama dengan juga sama. Dia akan true jika lebih besar juga sama dengan. Kita bisa coba langsung di coding ya untuk membuktikannya. Ini saya print ya, print, langsung aja print. Apakah 1 sama dengan 1? Nah, ini kalau misalkan sama gitu ya, nilainya akan true. Tuh, true ya, bener ya. Lalu kalau misalkan kita ubah beda ya, misalkan 1 sama dengan 2. Nah, ini akan false. Oke. Ini bisa juga membandingkan string ya. Misalkan stringnya pertama hello gitu. Kemudian kita bandingkan dengan string yang hello juga. Nah, nilainya true ya, karena sama. Oke, kalau tidak sama dengan, misalkan 2 tidak sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini nilainya akan true jika tidak sama dengan jika tidak sama ya. Tuh nilainya true. Kalau misalkan nilainya sama, ini akan false. Kebalikannya ya. Tuh, hasilnya akan false. Oke, lalu ada juga lebih kecil. Nah, lebih kecil kalau sama ini akan false ya. Dia harus lebih kecil. Jadi misalkan 2 lebih kecil dari 4 gitu. Nah, ini akan true. Ada juga lebih besar. Nah, lebih besar akan false kalau salah ya. Tuh, 2 kan tidak lebih besar dari 4 ya. Makanya nilainya salah. Oke, nah ini harus yang ininya misalkan jadi 6 gitu, lebih besar ya. Nah, baru nilainya true. Lalu ada lagi lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, ini false ya, karena ini kan 6 tidak lebih kecil dari 4. Misalkan ini saya ubah dari 2 dulu. Nah, ini true ya. 2 lebih kecil sama dengan 4. Kalau misalkan saya nulisin sama juga tetap akan true. Ya, tuh tetap akan true ya. Karena di sini ada sama dengannya gitu. Ya, tidak hanya lebih kecil tapi juga sama dengan. Seperti itu. Kalau lebih besar juga sama, dia akan true. Tuh, ya, seperti itu. Oke, itu untuk operator pembandingan. Selanjutnya adalah operator penugasan. Jadi bedanya dengan perbandingan, kalau ini nugasin gitu ya. Nah, kita bisa gunakan sama dengan, tapi satu ya, sama dengannya 1. Nah, contohnya, misalkan kita mau nugasin A. Variabel A
nilainya menjadi 1 ya. Nah, ini memberikan nilai 1 kepada variabel A. Kemudian juga ada operator penugasan tuh A plus sama dengan. Nah, nanti nilainya itu akan bertambah ya kalau kita gunakan plus sama dengan. Ya. Jadi A plus sama dengan 2, misalkan nilai awal 1, A plus sama dengan 2 akan berubah menjadi 3 berarti ya. Kalau yang kurang berarti sebalikannya ya, nilainya akan berubah menjadi berkurang gitu. Oke, ini mungkin bisa kita contohkan ya. Ini saya bikin variabel yang simple A gitu ya. Sama dengan 1. Ya ini kalau di print pasti nilainya 1 ya, teman-teman pasti udah tahu. Tapi misalkan kalau tiba-tiba saya ubah A plus sama dengan 3. Nah ini kalau di print nilainya pasti tidak 1 lagi. Tapi menjadi 4. Ya ini saya print A ya. Tuh berubah menjadi 4. Oke. Kalau misalkan saya kurangi, misalkan A plus minus sama dengan 2 ya. Nah ini berarti nilainya akan balik lagi ke 1 ya. Sorry jadi 2 ya, karena tadi 4. Jadi berubah jadi 2. Ya, karena awalnya 1 ditambah 3 jadi 4, dikurang 2 menjadi 2. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh operator penugasan. Oke, itu untuk pembahasan mengenai operator.